Agungkan Nabi harus itu, ndak boleh ndak. Orang yang nggak mengagungkan Nabi kufur. Tapi agungkan Nabi sesuai nabinya. Agungkan Allah sesuai Allahnya. Itulah tauhid itu. Kalau ternyata Nabi ini diagungkan dengan cara-cara kultus, dengan cara yang berlebihan, Anda agungkan Nabi seperti mengagungkan Allah. Oh, di sini terjadi syirik itu. Berdoa kepada Nabi, bernazar atas nama Nabi, bersumpah dengan namanya Nabi, demi Allah, demi Rasulullah. Sering dengar itu. Anda mengagungkan Nabi tapi tidak seperti Nabi. Anda mengagungkan Nabi seperti mengagungkan Allah, itu syirik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ini berkata, tidak dinamakan seseorang ahli taubat sebelum ia melepaskan diri dari 12 jenis dosa. Dosa yang pertama adalah kufur. Telah disampaikan pada pertemuan lalu bahwa asal arti dari kufur itu al-ghita, alias tertutup. Jadi orang kafir dinamakan kafir karena mereka telah menutup diri untuk Allah. Mereka telah menutup hati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dinamakan dengan kufur. Kalau di Mesir itu ada satu kampung namanya kampung kufur. Karena di antara arti dari kufur itu adalah para petani. Jadi karena kampung ini kampung petani dinamakan kampung kufur. Jadi bukan dalam pengertian Islam tapi dalam pengertian bahasa. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Kuffar dalam ayat ini artinya petani. Alhamdulillah pekan lalu kita telah mengkaji jenis kafir yang pertama, yaitu kafir takzib. Orang-orang yang kafir karena mendustakan para rasul. Mereka mengatakan ini rasul-rasul berdusta, ajaran-ajarannya pun dusta. Nah, ini jenis kafir yang pertama. Tapi dalam kajiannya Imam Ibnu Qayyim, jenis kafir yang pertama ini dalam sejarah sangat sedikit. Karena orang-orang kafir dari zaman Nabi Nuh sampai ke zaman Nabi kita sangat sulit untuk mendustakan dakwah para nabi itu. Karena dakwah para nabi sesuai dengan fitrah. Dakwah para nabi dibenarkan oleh logika.
Kemudian dakwah para nabi didukung dengan wahyu yang nggak bisa dibantah bahwa itu bukan ucapan para nabi. Dan yang keempat, para nabi pun dibekali oleh Allah dengan mukjizat. Sehingga ketika umat-umat ini membangkang, Allah berikan kepada para nabi mukjizat. Sehingga dengan 4 alasan ini, orang-orang kafir sepanjang sejarah sangat sulit untuk mendustakan kebenaran itu. Maka kafir yang pertama ini sangat sedikit, kafir takzib. Lalu jenis kafir yang kedua adalah kafir istikbar, yaitu orang-orang yang kafir bukan karena membantah kebenaran, tapi karena meninggikan diri. Nah, dalam perjalanan sejarah dakwah para nabi, setidaknya ada 2 hal yang membuat orang-orang kafir itu meninggikan diri. Yang pertama, mereka tinggi diri melihat rasulnya. Misalnya Fir'aun itu meninggikan diri karena merendahkan sang rasul, yaitu Musa dan Harun. Allah berfirman tentang ucapan Fir'aun, anu'minu li basyaraini wa qaumuhuma lana abidun. Apa pantas kami ini beriman kepada 2 rasul? Kedua-duanya ini datang dari suku budak-budak. Mengimani Musa dan dia adalah dari suku budak. Mengimani Harun dan dia adalah dari suku budak. Oh, itu tidak pantas. Jadi Anda lihat, si Fir'aun ini tidak membantah bahwa dakwah itu adalah kebenaran, tapi melihat sosok yang membawa dakwah ini ternyata dari suku budak. Jadi tidak pantas. Nah, hal kedua, orang-orang kafir itu kadang-kadang tidak meninggikan diri karena rasulnya rendah, tapi karena pengikut-pengikutnya adalah orang rendah. Ini terjadi terhadap umat Nabi Nuh. Mereka mengatakan, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Wahai Nuh, pantaskah kami mengikutimu? Padahal pengikut-pengikutmu semuanya orang-orang rendah, orang-orang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak punya status sosial, para petani-petani bodoh, orang-orang miskin. Mereka tidak merendahkan sosok Nabi Nuhnya alaihi salam, tapi mereka merendahkan bahwa mayoritas pengikut Nabi Nuh ini adalah orang-orang kelas bawah. Jadi tidak level ikutin kamu, karena pengikut kamu orang-orang rendahan. Nah, maka mereka pun menjadi kafir bukan karena membantah kebenaran, bukan karena mendustakan kebenaran, tapi karena meninggikan diri, karena takabur. Nah, Anda lihat di buku Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jenis kafir yang kedua inilah yang terjadi terhadap iblis. Allah sendiri yang berkata kepada iblis, wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Jadi kebenaran itu langsung dari Allah kepada si iblis, tidak pakai perantara Rasul. Sehingga iblis tidak bisa membantah. Tapi kenapa dia pada akhirnya kafir? Karena takabur. Saya ini lebih baik daripada Adam. Tuh, saya lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Nah, perhatikan jamaah sekalian. Sudut pandang orang-orang takabur terhadap kebenaran tidak melihat
bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Tapi mereka melihat oknum-oknum yang ada dalam kebenaran. Maksud saya gini, apa bedanya iblis tidak tunduk dan malaikat tunduk? Padahal sama-sama tunduk pada objek yang sama, yaitu Adam alaihissalam. Karena malaikat tidak mau melihat Adamnya, oknumnya. Malaikat itu melihat sumber perintahnya Allah, ya sudah. Tetapi iblis ini nggak mau melihat sumber perintahnya. Iblis itu sudut pandangnya, oh ini anak kemarin sore. Nah, itulah sudut pandang semua orang-orang takabur. Mereka tidak mau melihat sumber kebenaran, tapi mereka melihat oknum-oknum yang ada dalam kebenaran tersebut. Sebab kalau mereka melihat sumber kebenaran, ternyata itu maha besar. Sumber kebenaran itu adalah maha agung. Nah, oleh sebab itu, kalau sampailah kepada Anda satu kebenaran, Anda nggak perlu melihat oknum yang menyampaikan kebenaran. Anda hanya perlu melihat ini kebenaran ini sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari pemilik langit dan bumi, segera Anda rendahkan diri. Jangan sama sekali mengangkat kepala, membusungkan dada, kalau telah nyata bahwa kebenaran ini murni dari Allah. Nah, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Abu Thalib itu kafir juga karena faktor takabur. Apakah Abu Thalib mendustakan Islam, mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Abu Thalib ini tidak bisa mendustakan Nabi kita. Dia yang merawat Nabi dari kecil, turut menggelari Nabi dengan Al-Amin. Jadi untuk menolak dengan alasan Muhammad berdusta sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Tetapi Abu Thalib ini lebih membesarkan agama nenek moyang daripada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Oleh sebab itu jamaah sekalian, Nabi kita bersabda dalam hadis sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang apabila dalam hatinya ada sombong walau sebesar debu. Apa dampak sombong ini hingga surga menjadi hilang? Karena sombong membuat orang nggak bisa menerima kebenaran. Sekecil-kecilnya sombong itu akan menghalangi Anda untuk menerima kebenaran. Wajar kalau orang sombong itu ke neraka. Wajar kalau orang sombong itu punya jabatan, mereka punya uang, mereka punya kekuatan, tapi mereka nggak punya surga. Allah tidak berikan hak surga itu bagi orang-orang sombong. Makanya ketika surga dan neraka berbincang-bincang di hadapan Allah, neraka mengatakan usirtu bil mutakabbirin. Si neraka mengatakan, wahai surga, spesialisku adalah untuk orang-orang yang takabur. Nah, maka hati-hati dengan sikap sombong itu. Baiklah, itulah dua jenis kafir. Alhamdulillah sudah selesai kita bicarakan. Kita memasuki jenis kafir yang ketiga sekarang. Jenis kafir yang ketiga adalah kufur i'rad atau kafir i'rad. Kafir i'rad, i'rad artinya adalah berpaling. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yakni mengabaikan dakwah para nabi dengan telinga dan hati, tidak membenarkan atau mendustakan, tidak juga membela atau memusuhi, seperti ucapan salah satu dari Bani Abdu Yalail kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu benar maka kamu begitu mulia untuk ditentang, tapi jika kamu berdusta maka kamu begitu hina untuk diajak bicara. Yang dimaksud dengan Bani Abdu Yalail,
mereka adalah suku Sakif yang mendiami kota Taif. Anda tahu jemaah sekalian, suku Arab yang paling kuat di zaman Nabi kita adalah suku Sakif ini. Mereka adalah Bani Abdu Yalail. Mereka tinggal di kota Taif. Nah, sepeninggalnya Khadijah dan Abu Talib, saat itu Nabi kita memasuki tahun ke-10 menjadi seorang Nabi. Di bulan Syawal persis, Nabi kita pergi ke Taif menjumpai suku Sakif atau Bani Abdu Yalail untuk mengajak mereka masuk Islam. Sebab kalau suku terkuat ini masuk Islam, besar kemungkinan suku-suku Arab yang lain akan mengikut. Nah, pergilah Nabi kita ke Taif. Beliau berdakwah di Taif sekitar 10 hari. Nah, yang beliau jumpai di Taif adalah tokoh-tokohnya dari suku Bani Abdi Yalail ini. Tokoh pentingnya ada 3 orang. Nabi kita menjumpai mereka. Nabi kita menyampaikan dakwah. Nabi kita mengajak mereka kepada Islam. Maka ucapan mereka, yang satu mengatakan, kalau kamu itu mulia memang gak pantas mendustakan, tapi kalau kamu hina maka kalau kamu pendusta maka bicara denganmu adalah kehinaan. Apa maksud orang ini? Maksud orang ini adalah kamu mulia, kamu benar atau kamu dusta, saya gak mau tahu. Saya gak mau tahu. Kamu benar, saya tidak membenarkan. Kamu dusta, saya pun tidak mendustakan. Intinya orang ini mengambil posisi cuek. Saya tidak mau tahu. Nah, inilah kafir i'rad itu. Tidak mau membenarkan, tapi juga nggak mendustakan. Kafir i'rad ini tidak membela, tapi juga tidak memusuhi. Jadi bahasa sederhananya, kafir i'rad ini adalah orang-orang yang mengambil posisi cuek terhadap Islam. Masuk Islam nggak mau, mendustakan Islam juga nggak mau. Nah, ini kafir i'rad. Jamaah sekalian, lalu kafir yang keempat adalah kafir syak. Kufur syak, syak itu artinya adalah keraguan-raguan. Yang dimaksud dengan kufur syak atau kafir syak, orang-orang yang tidak mantap meyakini Islam. Nah, jadi ajaran Islam ini sangat banyak. Mulai dari ajaran Islam tentang ketuhanan, ajaran Islam tentang akhlak, ajaran Islam tentang syariat dan lain-lain. Lalu datanglah orang-orang yang ragu-ragu. Ajaran Islam tentang Allah mereka ragu. Ajaran Islam tentang ekonomi mereka ragu. Ajaran Islam tentang hari akhirat mereka ragu. Ajaran Islam tentang syariat, tentang akhlak mereka ragu. Nah, jadi keraguan-raguan mereka terhadap kebenaran ini membuat mereka dalam agama bukan orang yang beriman. Karena Anda tahu arti dari iman itu adalah percaya. Percaya terhadap semua ajaran dalam Al-Quran. Misalnya ajaran dalam Al-Quran ini ada 1000. Iman itu artinya percaya kepada 1000 ajaran tersebut. Bahwa kemudian ada orang yang ragu, apakah meragukan secara utuh atau meragukan sebagian, itu sudah cukup untuk menjadikannya kafir. Misalnya seorang mengatakan, saya ragu dengan 2 ajaran Islam. Walaupun ragu Anda hanya terhadap 2 ajaran Islam, itu kafir namanya. Dengan catatan Anda tahu bahwa itu ajaran Islam. Anda lihat ayatnya, Anda lihat hadisnya, oh kafir itu. Kecuali orang yang ragu karena belum tahu ayatnya. Saya ragu itu. Oh, ada ayatnya loh ini. Oh, kalau ada ayatnya sih benar. Nah,
Keraguan-raguan sebelum melihat dalil, keraguan-raguan sebelum sampainya dalil dan wahyu, ini keraguan-raguan yang dapat dimaafkan, tidak dapat dikufurkan. Tapi kalau wahyu telah sampai, dakwah telah sampai, kebenaran telah jelas terang benderang, masih ragu-ragu juga, itu dinamakan dengan kafir syak. Jamaah sekalian yang saya hormati, agama ini semua ajarannya ambil dengan keyakinan, Anda dinamakan orang yang beriman. Orang-orang yang mengambil ajaran agama ini dengan keraguan-raguan, mereka tidak dinamakan orang yang beriman. Jadi modal utama Anda untuk beriman adalah yakin. Nah, oleh sebab itu di antara doa terpenting Anda sampaikan kepada Allah agar Allah memberikan Anda yakin. Ya. Agama ini jamaah sekalian mestinya memberikan Anda kebahagiaan kalau Anda yakin. Tapi kalau ajaran agama ini ragu dan ragunya kita, makanya agama ini tidak memberikan kita kebahagiaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa yashqa." Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma ya'tiyannakum minni faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kalau kalian mengikuti hidayahku alias wahyuku, kalian akan terlepas dari dua hal. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalian akan lepas dari ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Kalian pun akan lepas dari kegelisahan-kegelisahan. Tapi jamaah sekalian, siapakah orang yang terbebas dari kekhawatiran, terbebas dari kegelisahan-kegelisahan? Jawabannya mereka yang mengambil agama ini dengan yakin. Adapun orang yang ragu-ragu, orang-orang yang ragu-ragu Anda itulah penyebab agama ini kurang manfaat bagi Anda. Agama ini tidak memberikan manfaat yang besar bagi Anda kalau Anda ragu-ragu. Begitu Anda berdoa, Anda ragu misalnya, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah jauhkan kesulitanku. Tapi Anda ragu dengan doa itu, niscaya doa ini nggak memberikan Anda ketenangan. Misalnya Anda dalam keadaan terpuruk, Anda tawakal kepada Allah, tapi Anda tidak tawakal dengan yakin. Anda tawakal dengan ragu-ragu. Ragu-ragu Anda itu yang membuat Anda terpuruk. Saya lihat jamaah sekalian, Anda tahu ya, Nabi kita kalau mengunjungi orang sakit, ucapan Nabi kita menjenguk orang sakit adalah la ba'sa tuhur insyaallah. Kalau semua orang sakit yakin dengan kata-kata ini, mereka akan lebih cepat sembuh. Apa arti la ba'sa? Gak apa-apa. Tuhur insyaallah. Insyaallah kamu semakin bersih. Misalnya saya jenguk orang sakit, saya katakan la ba'sa. Lalu si sakit ini memang yakin dengan kata la ba'sa itu. Saya ini kanker tapi la ba'sa, nggak apa-apa. Saya ini jantung tetapi la ba'sa, nggak apa-apa. Saya ini kata dokter gagal ginjal tetapi la ba'sa, nggak apa-apa. Ingat jamaah sekalian, yakin Anda dengan kata nggak apa-apa, justru itu akan membuat penyakit Anda bisa sembuh total. Penyakit Anda secara fisik itu cuma 20%. 80%-nya adalah pikiran Anda itu yang membuat Anda sakit. Banyak orang yang sakit fisiknya serius, tapi karena hatinya sehat, mereka nggak merasa sakit. Tapi banyak orang yang sakit fisiknya sangat kecil, tapi karena hatinya udah sakit duluan, akhirnya sakit yang ringan itu berat, karena hatinya yang sakit. Imran bin Husain radhiyallahu anhu
Beliau mengalami penyakit wasir yang sangat serius. 32 tahun tidak bisa duduk. Apalagi berdiri, apalagi berjalan. Tapi yang sakit adalah fisik beliau, bukan hati beliau. Beliau mengatakan, aku mencintai sakit ini melebihi cintaku kepada semua yang ada selain Allah. Nah, jadi kita punya jamaah haji ya. Sampai di Medina, belum mulai hajian, dia sudah keseleo, terkilir kakinya. Padahal besok mulai hajian di Mekah ini. Selama hajian dia berpikir, lah bahasa nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anda tahu tidak? Selama proses haji, mulai dari tarwiyah sampai selesai hari tasyrik, dia benar-benar nggak ngerasain kalau dia sakit. Dia ngerasain sakit kemarin aja baru sampai di Indonesia. Sampai di Indonesia kurang lebih beberapa minggu baru dia ngerasa sakit lagi. Makanya kalau Nabi ngunjungin orang sakit, beliau mengatakan la ba'sa. Dan sekiranya si sakit ini yakin bahwa sakitnya la ba'sa, sakitnya saya ini nggak apa-apa, insya Allah sakitnya akan cepat sembuh. Ingat, obat-obat dokter ini sedikit sekali memberi manfaat. Kalau Anda nggak yakin kalau Anda nggak yakin bahwa Allah akan berikan kesembuhan. Tapi kalau Anda yakin sakit saya nggak apa-apa, dokter bilang jantungnya nggak apa-apa. Begitu Anda ringankan penyakit itu dengan kata tidak apa-apa, nih obat ini yang seharusnya berpengaruh 2 bulan, itu seminggu juga sudah berpengaruh. Obat ini akan lebih cepat sekali berpengaruh kalau Anda berpikir labas, tidak apa-apa dengan sakit ini. Baiklah jemaah sekalian, jenis kafir yang terakhir adalah kafir nifak atau kufur nifak. Kufur nifak ini adalah kafir berupa kemunafikan. Jadi auzubillah, ternyata ada jenis munafik, ada kemunafikan yang justru membuat seseorang menjadi kafir. Nah, apa jenis kemunafikan yang membuat seseorang menjadi kafir? Jawabannya adalah kemunafikan yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam pura-pura, tetapi benci dengan Islam itu. Mereka berpeci dengan peci Islam. Mungkin peci dia lebih banyak dari peci kita, tapi hatinya penuh kebencian terhadap Islam. Hatinya selalu merendahkan Islam. Benci dengan Islam ini, ya, merendahkan Islam ini, sehingga kalau dia bicara selalu merendahkan Islam. Kalau dia komentar selalu kebenciannya terhadap Islam itu tidak tertutupi. Nah, saya kira di zaman kita lumayan banyak orang-orang seperti itu. Muslim tapi kalau bicara selalu memojokkan Islam. Tidak pernah menghargai Islam padahal dia seorang Muslim. Baik jemaah sekalian, jadi inilah 5 jenis kafir itu. Kafir karena mendustakan. Nomor 2 adalah kafir karena kesombongan. Yang ketiga adalah kafir karena cuek, karena masa bodoh dengan Islam. Islam mau benar mau nggak benar nggak ada hubungan dengan saya. Ini kafir cuek. Yang keempat adalah kafir karena keraguan-raguan. Dan yang terakhir adalah kafir karena benci dengan Islam, walaupun dia pura-pura masuk Islam. Oh, saya tidak pura-pura, saya serius. Kalau kamu serius, masa iya kamu benci? Jadi bencinya kamu dengan Islam menunjukkan bahwa Islammu pura-pura. Ya, masuk Islam ini harus dengan rasa cinta, tidak boleh dengan rasa benci. Baik jemaah sekalian, itulah beberapa atau 5 jenis kekafiran dalam Islam. Jadi kalau Anda baca ayat-ayat kafir dalam Islam, dalam Al-Quran, semua ayat-ayat kafir itu nggak akan keluar dari 5 kategori ini.
Baik, ini dosa pertama dalam Al-Quran. Lalu dosa yang kedua dalam Al-Quran adalah dosa syirik. Insya Allah semalam Pak Kiki Hafizullah telah mengirimkan rangkuman tentang syirik ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa syirik itu ada dua jenis. Oke, syirik itu apa sih artinya? Syirik itu artinya sama. Ya, maka orang-orang yang berserikat dalam kerja, dalam bahasa Indonesia kita dinamakan perusahaan. Bahasa Arabnya dinamakan syarikah. Anda kalau sering umroh sering dengar itu kata syarikah. Yayasan, perusahaan itu syarikah namanya. Kenapa dinamakan syarikah? Karena ada beberapa orang yang bermitra dalam satu pekerjaan dan usaha. Beberapa orang bermitra dinamakan syarikah. Nah, jadi syirik itu jamaah sekalian adalah orang-orang yang menjadikan mitra bagi Allah. Mereka berasumsi atau mereka berkeyakinan Allah itu punya mitra. Ya, misalnya orang-orang beraliran Qadariyah ada mitranya Allah itu untuk kebaikan. Kalau Allah itu untuk Tuhannya kebaikan, tapi ada juga Tuhan kedua yaitu untuk kejahatan. Jadi inilah pengertian dari syirik. Sekutu alias dua orang yang bersekutu itu kan pasti karena sama. Ya, tidak mungkin bersekutu dua orang kalau tidak ada kesamaan. Maka syirik ini adalah berkeyakinan adanya pihak yang sama dengan Allah, sama dengan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan syirik itu ada dua jenis. Yang pertama adalah syirik akbar atau syirik besar. Nah, syirik yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Ini pada buku ada halaman 491. Sebetulnya bukan syirik besar aja ya, syirik kecil pun tidak diampuni Allah kecuali dengan taubat. Kenapa? Dua ayat dalam surat An-Nisa Allah mengultimatum syirik itu tidak diampuni. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat yang kedua, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Jadi dua kali dalam Al-Qur'an Allah mengultimatum innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni syirik. Nah, ini pernyataan Allah ini bersifat umum katanya Imam Ibnu Taimiyah. Allah tidak mengampuni syirik. Allah nggak ngerinci jenis syiriknya. Nah, karena syirik yang tak diampuni dalam dua ayat ini bersifat umum, maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa syirik besar dan syirik kecil dua-duanya tidak termasuk dosa yang diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat ya. Anda kan masih ingat ya, dalam pembahasan yang mungkin udah lama, Allah mengampuni dosa manusia dengan 10 cara. Masih ingat itu? 4 cara sebelum kita wafat, 3 cara setelah kita sampai di kubur, 3 cara lagi nanti setelah sampai di akhirat. 4 cara Allah menghapus dosa sebelum Anda mati. Yang pertama taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga setiap kebaikan menghapus dosa. Pelacur yang ngasih minum kepada anjing saja dosanya menjadi hapus.
Jadi jangan main-main dengan kebaikan, semangat dengan kebaikan. Kalau Anda akan melakukan kebaikan lalu malas, ingat, oh ini dosa perlu dibersihkan. Penyebab keempat dosa Anda diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sebelum kematian, bahwa ujian. Allah uji Anda dengan keadaan suami dan istri yang enggak baik. Allah uji Anda dengan keadaan ekonomi yang enggak baik. Allah uji Anda dengan anak-anak yang sedikit nakal. Semua ujian-ujian ini adalah penghapus dosa. Ini 4 penghapus dosa sebelum wafat. 3 penghapus dosa setelah berada di alam kubur. Pertama adalah doanya orang-orang yang beriman. Anak berdoa, ya Allah ampuni ayahku. Seorang kawan berdoa, ya Allah ampuni sahabatku. Penghapus dosa yang kedua di alam kubur adalah kesulitan alam kubur. Pertama kali sampai di sana, kubur ini akan menghimpit Anda. Lalu datanglah 2 malaikat yang berpenampilan menakutkan. Belum lagi kemudian datang pertanyaan. Nah ini kesulitan-kesulitan alam kubur ini menghapus dosa nomor 2. Hal ketiga menghapus dosa Anda di alam kubur apa? Yaitu amal-amal yang dihadiahkan untuk Anda. Amal-amal yang dihadiahkan untuk Anda. Kita nggak rinci lagi ya. Ini udah selesai pembahasannya, ini ngulang aja. Misalnya tiba-tiba anak Anda pergi umroh, kata dia, oh ini umroh badal untuk ayah saya. Akhirnya dosa menjadi terampuni dengan umroh badal yang dilakukan anak atas nama Anda. Nah, atau misalnya tiba-tiba anak kita pergi haji, karena anak kita udah berkali-kali haji lalu terfikir untuk badal haji atas orang tua yang telah wafat. Itu namanya hadiah amal. Ya sudah, dosa Anda diampuni oleh Allah karena ada amal yang dihadiahkan kepada Anda. Dihadiahkan dalam arti bukan Anda pelakunya tapi atas nama Anda. Itu namanya hadiah. Ini juga menghapuskan amal. 3 hadiah amal yang disepakati diterima. Pertama, badal umrah. Kedua, badal haji. Yang ketiga adalah sedekah. Jadi kalau Anda bolak-balik umrah, dan Anda ingat ada kawan yang dulu pernah Anda tabokin. Oh, dulu SMA ada kawan pernah saya pukul. Dan dia udah meninggal dunia. Ya sudah, lakukan badal umrah atas nama beliau. Mudah-mudahan ke badal umrah Allah terima, Allah ampuni dia. Nah, akhirnya di depan Allah pun Anda berdua tidak ada sidang sengketa lagi. Baik, 3 penghapus dosa Anda setelah sampai di akhirat. Yang pertama apa? Huru-hara akhirat. Matahari didekatkan, manusia sangat crowded. Mungkin Anda rasakan kehausan. Semua kesulitan akhirat ini ternyata menghapus dosa. Penghapus dosa yang kedua di akhirat adalah syafaat. Nabi memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat. Ini menghapus dosa. Penghapus dosa yang ketiga di akhirat adalah ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah 10 penghapus dosa. Nah, ingat, kalau 10 penghapus dosa ini tidak juga membersihkan Anda, berarti dosa ini memang harus dibakar. Anda masuk neraka. Tapi beda kalau orang kafir itu masuk neraka untuk orangnya dibakar. Sehingga begitu udah kebakar dipulihkan lagi, dibakar lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kalau tubuh mereka udah hancur, direnovasi lagi, diperbarui lagi untuk diazab lagi. Hancur lagi, direnovasi lagi. Ini kafir. Kalau orang Islam tidak seperti itu. Ya, orang Islam itu masuk neraka itu cuman untuk membakar dosa. Ya tentu tubuhnya ikut terbakar ya. Tapi misinya hanya untuk membakar dosa. Nanti begitu dosanya udah hangus,
Ya kalau dosanya tidak banyak-banyak mungkin 2 hari hangus itu. Tapi kalau dosanya terlalu banyak, misalnya satu dosa, ini berapa lama kamu lakukan? Oh ini dosa sih 10 tahun saya lakukan. Ya sudah, 10 tahun dosa ini dibakar baru bersih. Nah sehingga begitu dosa udah dibakar dan bersih, Anda pun akan keluar. Itu mau nggak mau tuh. Jadi tidak ada orang yang masuk neraka, tidak ada orang yang masuk neraka lalu protes, tidak ada itu. Karena 10 penghapus dosa Allah udah kasih, ternyata tidak bersih. Ya sudah wajarlah masuk neraka. Iblis sekalipun divonis, iblis kamu abadi di dalam, tidak protes dia. Karena bagi iblis ini ternyata tidak ada penghapus dosa, dia tidak mau. Baiklah, soal syirik jamaah sekalian, dari 9 penghapus dosa, syirik itu hanya hapus dengan yang pertama. Apa itu? Taubat. Jadi Anda jangan berpikir syirik kecil saya akan hapus dengan musibah. Oh enggak. Syirik kecil saya akan hapus dengan kebaikan saya. Oh enggak. Syirik kecil saya akan hapus dengan istighfar. Oh enggak. Satu-satunya ampunan untuk syirik besar dan kecil adalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pembahasan taubat yang telah berlalu, mudah-mudahan Anda masih ingat. Di sana Ibnu Qayyim menyebutkan ada 10 kaidah-kaidah taubat itu. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Bila perlu selesai pembahasan taubat kita ulang lagi. Baik, jadi begitu berbahayanya syirik. Hingga dari 10 penghapus dosa ini, yang betul-betul bisa menghapuskan dosa syirik itu cuma yang pertama, yaitu taubat. Imam Ibnu Qayyim berkata, yaitu menjadikan saingan bagi Allah, yakni mempersamakan atau taswiyah Allah dengan yang selainnya dalam hal cinta, dalam hal pengagungan, dalam hal ibadah. Jadi untuk menjadi seorang musyrik, Anda tidak perlu verbal mengatakan Tuhan saya 2. Tidak perlu. Anda harus resmi ngomong begitu. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa Anda menyamakan Allah dengan selain Allah melalui 3 cara itu sudah cukup menjatuhkan Anda kepada kesyirikan. Apa itu? Yang pertama, Anda samakan Allah dengan siapapun dalam hal cinta. Oh, berat sekali. Berat sekali. Anda cintai misalnya Allah sama dengan cinta orang tua. Sama saja itu sudah resmi membuat Anda syirik. Apalagi kalau cinta orang tua ini lebih besar daripada cinta kepada Allah. Coba dengar. Begitu kehormatan orang tuanya dicaci orang lain, oh marahnya 7 lapis langit. Tapi kalau kehormatan Allah dicaci orang lain, marah juga tapi tidak 7 lapis langit. Kenapa marah kamu atas pelecehan orang tua terhadap orang tua lebih besar daripada marah kamu atas pelecehan kepada Allah? Inilah fakta bahwa ternyata Anda lebih mencintai orang tua daripada. Buktinya Anda berikan marah yang lebih besar atas pelecehan terhadap orang tua. Dan marah besar itu tidak ada atas pelecehan terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah jemaah sekalian, nomor 1 ini waspada. Saya khawatir mayoritas kita yang hadir ini terjebak di sini. Jadi ingat, menjadi seorang musyrik itu tidak mesti Anda terus terang Tuhan saya 2, Tuhan saya 10. Tidak mesti ngomong begitu. Karena prinsipnya syirik, Anda samakan Allah dengan selain Allah. Dalam hal apa? Ini nomor 1. Menyamakan Allah dengan apapun dan siapapun dalam hal cinta. Orang tua Anda bukan segalanya bagi Anda, tetapi Allah segalanya bagi Anda. Cintai Allah di atas segalanya karena Allah itu memang segalanya bagi Allah. Makanya jemaah sekalian, syirik itu zalim, tauhid itu adalah adil.
Karena di dalam tauhid Anda mencintai Allah di atas segalanya, karena memang Allah itu segala-galanya bagi Anda. Orang tua, apakah orang tua ini segalanya bagi Anda? Oh ya tidak. Manusia paling banyak mengguyur Anda dengan kebaikan dan nikmat adalah orang tua. Tapi bukan berarti orang tua ini segala-galanya bagi Anda. Tapi di perkembangan dan di kenyataan kita mentaati orang tua melebihi Allah, padahal orang tua bukan segalanya. Dan Allah itu nomor 2, padahal Allah adalah segalanya bagi kita. Karena tauhid itu adil, karena di dalam tauhid Allah dicintai sesuai Allah dan manusia dicintai sesuai manusia. Itulah tauhid. Kalau tauhid ini rusak, rusak pula cinta. Allah dicintai tidak seperti seharusnya Allah, dan manusia dicintai tidak seperti seharusnya manusia. Jadi kalau tauhid itu cuma perilaku saja, Anda nggak sujud kepada kuburan, oh Anda semua bebas sudah. Tapi ketika syirik itu ternyata, pertama, jangan samain Allah dengan selain Allah. Pertama dalam cinta. Gugurlah rata-rata di antara kita. Nomor 2 kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan samakan Allah dengan selain Allah dalam hal pengagungan. Anda agungkan Nabi, harus itu, ndak boleh ndak. Orang yang nggak mengagungkan Nabi kufur. Tapi agungkan Nabi sesuai nabinya. Agungkan Allah sesuai Allahnya. Itulah tauhid itu. Kalau ternyata Nabi ini diagungkan dengan cara-cara kultus, dengan cara yang berlebihan, Anda agungkan Nabi seperti mengagungkan Allah. Oh, di sini terjadi syirik itu. Berdoa kepada Nabi, bernazar atas nama Nabi, bersumpah dengan namanya Nabi, demi Allah, demi Rasulullah. Sering dengar itu. Anda mengagungkan Nabi tapi tidak seperti Nabi. Anda mengagungkan Nabi seperti mengagungkan Allah, itu syirik. Nah, nomor 3 adalah dalam hal ibadah. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam ibadah. Anda lakukan untuk Allah ibadah A, ternyata ibadah yang sama Anda lakukan kepada selain Allah. Misalnya Anda sujud kepada Allah, ternyata Anda sujud juga kepada kubur-kubur. Saya agak ajaib juga, saya tadinya nggak percaya tuh. Tapi setelah melihat fakta di media sosial bahwa ada kubur-kubur tertentu didatangi masyarakat beramai-ramai untuk ziarah, tapi bukan ziarah yang baik. Masyarakat datang ke sana, pertama ziarahnya adalah tawafin kuburan. Ditawafin 7 kali, ditutup dengan sujud, setelah itu baru mundur pergi. Yo, kalau ini bukan syirik, apa namanya jemaah sekalian? Tawaf itu hanya untuk Allah, sujud itu hanya untuk Allah. Nah, kalau pakaiannya Allah dipakaikan kepada manusia, aduh, saya mau nanya antum deh, pakaiannya gajah dipakaikan kepada semut, jadinya apa? Itulah syirik itu. Sujud ini pakaiannya Allah, tiba-tiba Anda gunakan untuk semut. Bahkan sebesar semut Anda nggak ada di depan Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, sebesar semut Anda tidak ada di depan Allah. Tiba-tiba pakaian Allah Anda pakai. Takabur namanya. Itu kan luar biasa sekali, nggak tahu diri banget. Kalau anak SMP mau pakai baju anak SMA, itu pun nggak tahu diri namanya. Kamu anak SMP, badanmu ukurannya sih kamu pakai, itu saja udah nggak tahu diri. Bayangkan kalau semut mau memakai pakaiannya gajah. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, tolonglah Anda renungkan 3 hal ini.
Kalau Anda sudah menyamakan Allah dengan siapapun dalam hal cinta, dalam hal pengagungan, dalam hal ibadah, ini adalah syirik. A'udzubillah. Jemaah sekalian, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Apakah kami sebagai cucu berhak mendapatkan harta waris dari peninggalan kakek dan nenek kami? Mengingat ayah kami sudah wafat setelah kakek nenek kami wafat. Mohon pencerahannya agar dapat menjadi pegangan untuk anak, kakak anak, dan bila memang enggak kami berhak, bagaimana cara pembagiannya secara syariat. Jemaah sekalian, siapa orang yang berhak dinamakan ahli waris? Mereka lah yang berhak mendapatkan harta. Jawabannya adalah semua ahli waris yang hidup saat terjadi kematian pemilik harta, semuanya adalah ahli waris yang sah. Seorang ayah meninggal, 5 orang anaknya masih hidup, kelima-limanya berhak. Syarat menjadi pewaris itu 3. Pertama, tahaqququ mautul waris. Nomor 2, tahaqququ mautil muwarris. Tahaqququ hayatil waris, tahaqququ mautil muwarris. Dan yang ketiga adalah al-ilmu bijihatil warasah. Pertama, terjadi waris, syarat pertama, pemilik harta telah mati secara pasti. Nomor 2, ahli waris hidup secara pasti. Si fulan udah 50 tahun ndak balik-balik. Oh, ini mati hidupnya ndak pasti. Nomor 3, terjadi waris itu adalah syarat waris itu bahwa kita mengetahui hubungannya dengan ahli waris. Apakah hubungannya pernikahan atau hubungannya adalah karena nasab dan selanjutnya. Jadi dengan demikian, kalau anak-anak ini hidup saat sang ayah wafat, semua anak-anak ini adalah ahli waris yang sah. Dalam prosesnya pembagian waris kemudian ditunda 2, 3, 4 tahun. Dalam penundaan pembagian ini wafatlah 2 atau 3 dari anak-anak ini. Mereka tidak wafat mendahului ayah mereka. Mereka wafat dalam masa penundaan pembagian waris. Apakah mereka ahli waris? Mereka ahli waris yang sah. Bagian waris mereka diserahkan kepada anak-anak, yang berarti cucunya orang tua mereka yang wafat. Jadi anak yang wafat pertama di masa penundaan ini, berikan bagian warisnya kepada cucu-cucu dari anak ini, kepada istrinya, karena istrinya berhak itu. Istrinya mendapatkan 1/8, 7/8 nanti untuk semua anak-anak. Mereka mendapatkan hak waris melalui ayah mereka, walaupun ayah mereka wafat, tapi tidak wafat mendahului pemilik harta. Dia wafat karena di masa penundaan pembagian waris, hak warisnya tidak hilang. Nah, orang-orang saudara-saudaranya yang masih hidup mungkin berpikir, ini harta ini mereka udah wafat, tidak usah kasih. Cucu-cucu juga nggak dapat. Cucu memang tidak dapat hak waris kalau ayah mereka wafat mendahului sang kakek. Kakek wafat tahun 2000, ayah mereka wafat tahun 94. Siapa yang duluan mati? Ayah mereka wafat, baru kakek mereka wafat. Nah, cucu nggak dapat waris. Kenapa? Karena ayah yang menjadi pertalian dengan sang kakek wafat mendahului kakek. Adapun kakek wafat, ayah mereka masih hidup saat itu, ayah mereka ini adalah hak waris resmi. Jadi tolong bedakan itu ya. Cucu tidak mendapat hak waris hanya kalau ayah mereka wafat mendahului kakek.
Adapun kakek wafat dulu baru ayah mereka, hak waris mereka utuh 100%. Dan peringatan kepada om-omnya yang nggak mau memberikan ahli waris. Kalau kalian tidak mau ngasih waris, oh cucu bapaknya udah meninggal nggak dapat waris. Ingat, saudara Anda masih hidup saat ayah Anda wafat, hak warisnya nggak hilang, berikan kepada ponakan-ponakan. Kalau Anda nggak mau, akan sampailah kepada Anda harta yang haram. Harta yang nggak akan membuat Anda kaya raya, dan harta ini akan menjadi malapetaka. Nanti Anda belikan mobil akan kecelakaan, Anda bangunkan rumah akan kebakaran, Anda gunakan makan akan menjadi kanker. Harta haram ini malapetaka besar. Jadi ini diwaspadai. Dan ini bisa terjadi kenapa? Karena keserakaan. Karena keserakaan jamaah sekalian. Baik. Bagaimana dengan salawat-salawat yang dibacakan ketika pengajian seperti bacaan rawi dan naria mengandung kesyirikan? Mengandung kesyirikan, tetapi itu tidak disadari. Masyarakat ini cuma hanyut disebabkan karena liriknya enak gitu ya. Seandainya mereka sadar dan melakukan juga, oh itu syirik itu. Tapi mereka membacakannya tanpa sadar, di titik itu mereka dimaafkan karena jahil ini salah satu uzur. Nah, kalau mereka uzur disebabkan jahil, agama memberikan mereka uzur, Anda pun harus melihat mereka orang-orang yang dapat uzur juga. Yang tidak uzur membacakan ini adalah orang yang menjadi gurunya, karena gurunya kan harusnya ngerti. Baik. Seorang yang kehilangan salat karena pekerjaan, apakah bisa masuk ke dalam 3 perkara yang menyebabkan syirik? Sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Taimiyah tadi, orang yang kehilangan salat karena pekerjaan, apakah masuk dalam 3 perkara yang menyebabkan syirik? Sebetulnya tidak ya. Syirik tadi itu kan ada menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal cinta, pengagungan dan ibadah. Ini tidak masuk kategori syirik. Tapi ini masuk dalam kategori dosa besar. Tidak masuk surga orang yang tidak ada kesombongan dalam hatinya, padahal sebesar biji sawi dalam hati. Biji sawi adalah sesuatu yang sangat halus dan ringan. Apakah kesombongan yang dimaksud dan bagaimana bisa selamat darinya? Nabi kita mengatakan batarul haqqi wa ghamtun nas, merendahkan orang dan menolak kebenaran. Nah, jadi jangan rendahkan orang. Mungkin Anda nggak merendahkan dengan ucapan, tapi dengan pandangan mata. Lewat seseorang pandangan mata itu. Nah, itu pandangan takaburnya kelihatan. Nah, hati-hati pandangan ini. Tidak banyak yang bisa menilai pandangan Anda, tapi Allah berfirman ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu pandangan-pandangan khianat kalian. Jadi syirik kecil itu, pertama menolak kebenaran, yang kedua memandang rendah orang lain. Saya terbiasa membaca doa pada akhir tahiyat sebelum salam, namun pada salat berjamaah imam sudah salam dan doa yang bacakan belum selesai. Apakah boleh saya selesaikan? Selesaikan. Begitu imam sudah salam, sudah tidak ada jamaah lagi. Karena tidak ada jamaah, Anda mau ngikut siapa? Imam nih, assalamualaikum. Begitu imam salam, dia udah melepaskan dirinya sebagai imam. Dia nggak imam lagi begitu salam. Sehingga Anda lanjutkan. Ini jawaban dari mana nih Anda? Oh, itu langsung ditulis Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Kata Imam Nawawi, kalau imam sudah salam, berarti dia bukan imam lagi. Jamaah tidak ada lagi. Makanya kalau makmum kemudian masih nambah, tidak dinamakan terlambat dari imam, karena udah nggak ada imam. Pada waktu melaksanakan ibadah haji, semua rukunnya sudah kita laksanakan dan rambut sudah botak. Lalu waktu kita umroh, apakah masih wajib tahallul? Iyalah, umroh kemudian tetap wajib tahallul. Tapi udah gundul, walaupun udah gundul,
Nanti petugas akan menjalankan pisau, akan digini-gini. Bagaimana hukumnya, atau haramkah atau sahkah salatnya bila celananya digulung di atas mata kaki termasuk bajunya? Itu sah. Celana digulung, lengan baju digulung, itu tidak membatalkan. Tidak ada rukun yang rusak, tidak ada syarat yang rusak. Jadi salatnya tetap sah. Saya lihat ada media sosial, seseorang duduk lipat baju, tiba-tiba datang seorang mengatakan, oh itu dilarang oleh Nabi. Ini yang menegur ini keliru. Keliru. Di mana kelirunya? Imam Ad-Dawudi seperti dikutip oleh Imam Muslim mengatakan larangan menggulung baju dalam salat konteksnya adalah takabur. Maksudnya apa sih? Ada di zaman Nabi orang salat tidak pakai karpet. Mereka sholat di atas tanah, sehingga orang-orang ngerasa, oh ini kalau saya sholat baju saya bisa kotor. Mereka tidak mau baju mereka kotor, maka digulung. Oh ini sujudnya di tanah, nanti rambut saya kotor, akhirnya diikat. Orang-orang yang nggak mau rambutnya kotor, bajunya kotor, sehingga diikat, dilipat, inilah yang dimaksudkan Nabi dalam hadis. Kata Ibnu Abbas, wala nakfutu sya'ran wala thawban. Di dalam salat kami tidak mengikat rambut dan kami pun tidak melipat baju. Tidak mengikat rambut dan melipat baju dalam konteks enggak mau kotor dalam salat. Kalau konteksnya penyebabnya Anda kepanasan, misalnya gerah sekali Anda lipat seperti ini, itu tidak terlarang. Jadi keterangan yang di media sosial itu keliru. Sayangnya beliau tidak baca keterangan ulama. Apa yang saya katakan tadi itu disebutkan oleh Imam Muslim, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ya itu kita pelajari kurang lebih mungkin hampir 20 tahun lalu. Saya baru selesai kuliah, 20-an tahun lalu. Oh dilarang lipat baju, mengikat rambut. Oh, tapi keterangan Nabi ini apa kata para ulama? Ternyata Imam Nawawi rahimahullah mengutip ucapan Imam Ad-Dawudi, larangan mengikat lengan baju ini hanya karena sombong. Sombong dalam arti nggak rela bajunya kotor dalam salat. Nah, kalau ini dilipat karena gerah, karena kepanasan, tidak masuk dalam larangan. Suara saya hari ini serak-serak kering. Jadi kalau Anda sabar dengar dapat pahala juga Anda, insya Allah. Dengan berdasar bahwa banyak masjid yang memasang layar monitor untuk sholat jamaah yang tidak tertampung karena banyak, apakah dengan demikian sholat sendirian di rumah berimam? Enggak sah. Kenapa? Karena Anda secara fisik tidak menyatu dengan jamaah di masjid. Masjidil Haram, oh itu secara fisik nyatu. Ini jamaah ini sampai mungkin 200 meter, sehingga yang berada di hotel masuk, nyambung secara fisik. Nah, kalau Anda di rumah, kita di Masjid Baitul Hikmah secara fisik nggak nyambung, walaupun secara gerakan Anda bisa nyambung. Jadi nggak sah. Sholat sunnah yang dilarang ada yang dikerjakan saat matahari terbit atau terbenam karena seperti berada di dalam tanduk setan, kecuali sholat dengan sebab tertentu, misalnya tahiyatul masjid. Apakah hadis itu sahih? Jawabannya hadis itu adalah kesimpulan itu sahih, bukan hadis. Kesimpulan itu sahih. Karena Nabi SAW bersabda, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti mata syaa. Kata Nabi, tidak boleh kalian melarang orang tawaf. Bagian dari tawaf adalah salah sunnah tawaf. Jangan dilarang kapanpun. Kapanpun, termasuk matahari terbenam dan terbit. Tidak boleh dilarang. Ini artinya salat sunnah dengan adanya sebab tidak dilarang di dua waktu tersebut. Bukankah semua salat itu pasti ada sebabnya? Misalnya salat, oh enggak, ada salat yang enggak ada sebabnya, yaitu salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak misalnya Anda salat sunnah tidak ada sebab. Di rumah Anda duduk-duduk, enggak ada kerjaan salat, Anda salat. Sehingga salat sunnah mutlak ini sebabnya nggak ada, jumlah rakaatnya pun nggak ada, genap ganjilnya pun nggak ada. Salat sunnah mutlak mau 2 boleh, mau 3 boleh, mau 5 boleh, mau 6 boleh.
waktunya di luar waktu terlarang. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian ini manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.